YouTuber, ketemu lagi dengan saya Irianti Erning Praja di ngos-ngosan bareng aku, di mana di acara ini aku berbagi tentang life story, life lesson, and lifestyle. Dan tamu kita kali ini adalah pakarnya sales. Pas aku lihat tuh, banyak banget kliennya sampai 3 lembar. Aku bingung, dan dia juga praktisi bisnis, dia juga insinyur, dia juga business coach, dia juga trainer for sales, dia mentor, fasilitator, narasumber untuk startup bisnis. Pokoknya banyak banget pengalamannya dari dulu. Kita sambut aja bersama Virja Darmagita. Mas Virja, Ya, selamat sore Mbak Anti, selamat sore pemirsa. Mas Virja, apa kabar nih? Baik-baik, Baik. Iya. Ya, nggak pergi-pergi dong. Enggak, udah lama juga nggak ketemu Anti. Iya. Ya, sebelum itu, sebelum kita masuk nih, mungkin bisa berbagi ya, tips-tips sales yang oke tuh gimana. Tapi sebelum itu didefinisiin dulu dong, soalnya orang awam nih yang nggak, ya mungkin asumsiku ya, tapi sebagian orang tuh suka rancu between marketing and sales gitu. Jadi suka bilang, oh gini, padahal itu kerjaan sales, tapi orang marketing disuruh, atau enggak sebaliknya, orang sales suruh marketing. Virja sebagai pakar terangin. Iya, oke. Di masyarakat memang masih rancu pengertian antara marketing dengan sales. Itu terjadi karena beberapa pelakunya sendiri. Jadi ada pelaku-pelaku yang sengaja punya intensi tertentu untuk merancukan antara sales dengan marketing gitu. Contoh aja waktu saya di IBM dulu, itu jelas-jelas satu departemen yang pekerjaannya sales di lapangan, tapi disebut general marketing nama departemennya. Dan di kartu namanya ditulisnya marketing rep, padahal kerjaannya adalah sales. Saya nggak tahu dalam hal itu tujuannya apa, apakah marketing dianggap lebih bergengsi daripada sales, padahal si departemen marketing itu reportingnya ke country sales manager, bukan country marketing manager gitu. Oh gitu. Jadi ada departemen namanya general marketing, di bawahnya adalah orang sales semua yang pergi ke lapangan jualan, tapi si general marketing manager ini reportnya ke country sales manager. Oh gitu, IBM gitu, dan perusahaan-perusahaan besar lain juga pasti begitu ya, Pak Virja? Pada waktu itu di IBM begitu gitu, nggak tahu sekarang. Ya. Tapi kan Pak Virja kan bukan IBM aja kan, Metrodata, apa segala gitu kan? Betul. Jadi memang itu tadi di banyak tempat pengertian antara sales dan marketing itu dirancukan sedemikian rupa, terutama di kartu nama. Salesperson seringkali di kartu namanya ditulis misalnya marketing eksekutif atau marketing advisor dan sebagainya gitu. Mungkin karena citra sales di masyarakat umum kurang bergengsi atau kurang profesional atau bagaimana, sehingga dikamuflase sedemikian rupa gitu. Jadi balik ke pertanyaan Anti tadi, sebetulnya apa sih perbedaan yang mendasar antara sales dengan marketing gitu. Jadi bagi saya pribadi, mungkin nggak benar, tapi ini pendapat saya pribadi setelah menggeluti dunia sales sekian tahun. Sales activity selalu berujung pada transaksi, selalu berujung pada order. Itu tujuannya sales. Sales selalu mengejar order, sales selalu mengejar transaksi. Sedangkan marketing enggak. Marketing itu ada yang tujuannya untuk pencitraan aja, ada yang tujuannya untuk public awareness, misalnya iklan produk tertentu di TV, seleraku gitu kan, orang nggak beli di situ, orang nggak datang kan ke TV untuk beli gitu, hanya untuk apa, supaya masyarakat aware bahwa ada produk ini gitu. Nanti transaksinya di mana? Di minimarket, di pasar gitu, di situ terjadi sales.
Tapi ketika si orang marketing itu beriklan di TV atau di majalah atau dimanapun juga, itu nggak akan terjadi transaksi di situ. Nah, itu kerjaannya orang marketing gitu. Jadi kalau orang sales berujung pada transaksi, kalau marketing tidak. Itu perbedaan yang paling fundamental. Tapi ada nggak yang merangkap-rangkap? Orang marketing Merangkap-rangkap terus banyak. jualan. Banyak, ada juga yang merangkap-rangkap gitu karena si ownernya sendiri nggak jelas antara departemen marketing dengan departemen sales. Dinamailah departemennya sales and marketing gitu. Iya, banyak gitu kan sehingga Iya. ya. Terus jadi memang benar tuh ada sales tuh kayak orang tukang dagang lah mama gitu. Mungkin dari ada institusi tertentu misalkan individunya ya, bukannya institusinya, individunya kayak misalkan orang jualan apa sales asuransi atau produk-produk bangsa apa reksadana kayak gitu-gitu kan kadang-kadang individunya suka maksa sehingga betul. kalau orang mau jualan tuh kayaknya orang udah apa parno. Iya. Apa sih maksa gitu. Jadi saya sih nggak heran bahwa citra profesi sales di Indonesia tuh terbentuk jadi kurang bergengsi ya karena itu tadi seperti apa yang Anti sebutkan sangat banyak oknum sales yang nggak well trained secara profesional sehingga dia menjalankan fungsinya sebagai sales bisa-bisanya dia sendiri. Karena bisa-bisanya dia sendiri maka terciptalah citra yang kurang baik itu karena tindakan-tindakan perilaku sementara oknum ini yang tadi seperti Anti bilang cenderung setengah maksa atau ngemis-ngemis dan lain-lain sehingga citranya apaan sih sales door to door ya target ya jadi seperti itu dipicu oleh keadaan seperti itu juga makanya saya kemudian menulis buku yang pada awalnya saya beri judul Dari Rindu Order ke Banjir Order. Tujuannya di situ adalah supaya salesperson tuh punya skill, punya professional skill yang dia bisa banggakan bahwa dia adalah seorang professional salesperson yang menjalankan salesnya dengan step-step yang profesional gitu, yang bergengsi, yang bisa dibanggakan gitu. Buku itu laku keras, kemudian diterbitkanlah buku yang sama dengan beberapa modul tambahan, jadi revised edition, judulnya diganti menjadi Solution Selling, yang tadinya judul utama dijadikan subjudul, jadi Solution Selling dari Rindu Order ke Banjir Order, diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Nanti aku pengen nanyain apa sih yang inti yang diperlukan dari seorang sales tuh supaya tahap satunya aja deh untuk jadi profesional tuh apa. Tapi sebelum itu aku menarik nih, kan Virja adanya di perusahaan-perusahaan tuh kayak IBM atau apa tuh Metrodata gitu-gitu kan nggak jualan produk kan, IBM tuh PC-nya kan ada di mana-mana, tapi IBM-nya sendiri kan nggak jualan komputer kan? Sebagai jualannya tapi bukan sebagai produk, jualan tapi bukan sebagai produk, jualannya sebagai solusi. Jadi nanti kalau sudah mau masuk ke inti pertanyaan, nanti saya jelaskan itu apa yang menjadi key dari seorang profesional salesperson. Terus Virja ceritain sedikit dong perjalanan hidupnya kok jadi akhirnya sales sih? Apa memang suka? Apa kejeblos? Oke. Jadi kita key-nya orang sales yang profesional ya. Biar aja di belakang YouTuber dengerin dulu. Banyak jadi pakar tuh gimana? Tiba-tiba jadi pakar sales gitu. Ya. Oke, jadi banyak para ahli, terutama para ahli dalam bidang psikologi yang mengatakan bahwa untuk menjadi seorang sales yang sukses perlu kriteria bla 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 gitu ya. Antara lain bahwa yang lebih disarankan untuk menjadi seorang sales adalah yang ekstrovert dibandingkan dengan yang introvert.
Nah, sedangkan saya itu introvert banget gitu. Ketika saya lulus SMA, saya nggak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri karena saya nggak lulus tes. Mungkin Anti masih ingat dulu zaman kita lulus SMA itu mau masuk perguruan tinggi negeri, nama proses seleksinya proyek perintis. Ingat nggak? Nah, saya itu belakangan si Penmaru. Sebelum si Penmaru namanya proyek perintis. Oh, Anti lebih muda dari saya ya. Zamannya si Penmaru. Zaman saya masih proyek perintis namanya. Jadi baru 5 universitas negeri pada waktu itu. Nah, saya daftar di proyek perintis, nggak lulus. Jadi istilah yang populer pada waktu itu korpri. Bukan korpri, korps pegawai negeri, korban proyek perintis. Jadi saya korpri. Ya, padahal saya dari SMA Negeri 2. Pada waktu itu SMA Negeri 2 termasuk SMA negeri, salah satu SMA negeri yang top di Jakarta. Di angkatan saya, IPA itu ada 8 kelas. Dan saya ranking 3 dari 8 kelas paralel. Ranking 1 di kelas saya. Dari keseluruhan murid IPA nomor 3-nya. Ya? Nomor 3, ya. Jadi tapi termasuk saya di perintis nggak diterima gitu. Padahal banyak yang rankingnya jauh di bawah saya diterima gitu. Nah, makanya kalau di kemudian hari ketika saya kerja di Metro Data, ada trainer yang mengatakan bahwa life is unfair, but we should carry on. Ya, itu betul saya alami gitu. Bahwa life is unfair gitu. Saya ranking 3 loh. Saya bangga banget gitu pada waktu itu ranking 3 dan punya idealisme. Tapi waktu menjawab soal proyek perintis itu emang bisa? Bisa, no problem. Yakin 100% bisa menjawab dengan benar gitu? Bisa, iya. Gitu. Oh, jadi disitulah terjadi ketidakadilannya ya. Karena kan kalau aku juga aku kan PMDK diundang IPB tuh yang masuk aja karena jual kelas sama bintang pelajar apa segala macam. Jadi diundang dengan free lah tuh. Iya, tanpa seleksi. Tanpa seleksi. Tetapi aku iseng-iseng tahun depannya pengen ngetes kepinteran kan aku jual bintang pelajar gitu. Iya. Terus ngetes si Penmaru aku nggak lulus juga. Nggak lulus, itulah. Iya. Tetapi aku nggak seyakin Firja bahwa aku emang bisa ngejawab gitu. Mungkin emang gue bego kali bintang pelajarnya. Nggak tahu bagaimana lah jadi bintang pelajar gitu. Kalau Firja kan emang waktu ngejawab soal itu emang yakin bisa kan. Tapi toto nggak lulus aja gitu ya. Iya. Nah, terus setelah menghadapi kenyataan bahwa saya nggak lulus, mau ngapain gitu. Life is unfair, ya memang life is unfair gitu. Orang tua saya nggak mampu menyekolahkan saya ke perguruan tinggi swasta. Terus mau apa? Down nggak? Down, sangat dalam pada waktu itu saya down. Sebagai anak baru lulus SMA yang punya idealisme sangat tinggi untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi, tiba-tiba mendapatkan fakta saya harus jadi pengangguran. Putus sekolah. Down nggak? Down, sangat dalam. Lalu, mungkin ada sekitar 3 bulan kali ya saya down. Terus mau apa? Akhirnya saya mikir, orang tua saya sendiri itu cuma lulusan SD, single parent pula, bisa menyekolahkan 4 orang anak sampai lulus SMA. Bahkan kakak saya yang tertua sudah di Fakultas Kedokteran di UI pada waktu itu. Terus saya tanya pada diri saya sendiri, lalu kamu yang sudah disekolahkan sampai lulus SMA, apa yang bisa kamu lakukan untuk menolong diri sendiri? Belum untuk nolong orang lain gitu, untuk nolong diri sendiri. Nah, disitulah saya bangkit. Semua
lowongan yang ada di koran, saya lamar. Saya nggak peduli memenuhi syarat atau enggak. Pokoknya semua yang saya lihat di koran, saya lamar. Pokoknya harus kerja lah gitu lah ya. Iya, disitulah yang terusan. ya disitulah kemudian saya mengenal yang namanya determination. Pada waktu itu saya belum kenal itu istilah determination. Tapi di situ saya bertekad bahwa apapun yang terjadi, tahun depan saya harus kuliah. Nah, supaya tahun depan harus kuliah, tahun ini saya harus cari duit. Bagaimanapun caranya. Nah, sebagai anak yang cuma lulusan SMA, pekerjaan yang paling mudah didapat, tapi tidak paling mudah menjalankannya, ya sales. Jadilah saya sales sejak saat itu. Jadi, apakah saya bercita-cita jadi sales sehingga bisa menjadi sales spesialis seperti sekarang ini? Sama sekali tidak. Jadi, itu terpaksa oleh keadaan. Jawabannya, terpaksa oleh keadaan. Tapi senang kan? Akhirnya jadi senang. Betul, betul. Setelah 3 bulan saya jalani profesi sales, saya jatuh cinta. Saya tidak pernah berpikir sedetik pun untuk alih profesi. Jadi saya pernah juga di masa itu, di masa saya sebelum kuliah, jadi di masa SMA saya sama sekali belum pernah naik motor. Pekerjaan profesional yang betul-betul resmi sebagai salesman, karyawan tetap itu di Aqua. Pada waktu itu masih PT Aqua Golden Mississippi, belum Danone. Masih PT Aqua Golden Mississippi. Saya diterima bulan Januari tahun berikutnya, kan kita lulus pertengahan tahun ya. Jadi saya diterima itu bulan Januari tahun berikutnya di situ di Aqua. Dan harus naik motor. Sebagai salesman, saya harus naik motor kantor. Diberikan motor kantor. Karena sebelumnya saya belum pernah naik motor, itu 3 bulan pertama pada sakit semua. Leher sakit, tangan sakit, pinggang sakit, semuanya sakit. Tapi setelah itu, saya enjoy itu. Saya melihat, jadi setiap pagi, itu jam 8 pagi, kita semua masuk kantor. Ada satu orang rekan kerja yang fungsinya kasir. Begitu dia masuk kantor, dia keluarkan perangkat kerjanya, antara lain kalkulator gujrak, yang cek gujrak. Gitu. Tahu ya nanti yang saya maksud, yang masih pakai engkol ini kalkulatornya. Ya. Aku yang kayak handphone itu sinus cosinus. Oh, itu udah relatif lebih modern. Itu lebih modern. Ini yang masih pakai gujrak. Kalkulator kasir tuh dulu semuanya jadi, begitu. Jadi yang menyamain angkatan sama anti ya. Jadi dia masih pakai stroke. Kalkulatornya yang masih pakai stroke gitu. Nah, ketika kita masuk kantor, dia mulai bekerja dengan kalkulatornya itu. Kira-kira jam 9, kita semua petugas keluar, salesman dan kolektor, tukang tagih, kan keluar semuanya. Kira-kira jam 4, kita semua masuk kantor lagi. Itu si rekan kerja yang kasir itu, waktu kita keluar, dia udah mulai dengan kalkulator gujraknya itu, cek, gujrak. Ketika kita pulang masuk kantor, masih pakai kalkulator gujrak, gitu. Cek, gujrak. Sampai itu struknya melilit-lilit di bawah. Saya mikir, ampun deh kalau gue harus gantiin kerjaan dia gitu. Betapa jenuhnya gitu, kerjaan kayak gitu, pusing gitu. Jadi di situ saya mikir, enak ya kerjaan gue di luar, ganti-ganti suasana terus, nggak pernah bosen. Nah, sejak itu saya mencintai pekerjaan sales. Terus ada kesulitan. Ya, apalagi pada saat sales, commission, dan bonus turun. Itulah momen-momen paling. Jadi nggak ngebosenin pergi-pergi, terus udah gitu dapat bonus pula ya. Iya. Sales terus, tapi itu setiap hari suasananya ganti.
Setiap hari suasananya ganti, karena tiap hari orang yang kita temui ganti, dan masalah yang kita hadapi juga ganti. Kebetulan nih ngomong masalah, tadi aku pengen tanya itu. Ada nggak selama karir Virja, ada yang banyak banget itu perusahaannya keren-keren, jadi sales ya, sampai akhirnya posisi tertinggi apa sales manager apa? Posisi tertinggi saya di EPC sebagai country manager untuk Indonesia, dan kemudian rangkap jabatan sebagai managing director untuk PT MGI Indonesia. Padahal itu apa, multinational company ya? Multinational company, EPC Corporation itu dari Amerika, sedangkan Merlin Gerin, MGI itu dari Prancis. Orang Indonesia bisa sampai country manager kan prestasi, ya kan? Terus aku mau nanya ini, dalam perjalanan karir itu yang akhirnya sampai di multinational company jadi country manager segala, pernah nggak ada momen yang sangat bikin putus asa deh sebagai di profesi sales itu? Ya, pasti ada gitu. Sepanjang perjalanan menjalankan fungsi sales itu ada saat-saat di mana kok kayaknya begini ya gitu. Kok kayaknya deadlock ini gitu. Ya, pada saat-saat seperti itu ya kita lihat lagi, ini masalahnya apa sih gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Kadang ya kita memang harus menunggu aja. Salah satunya dulu ketika saya awal-awal join di Metrodata, saya datang ke Bank Niaga. Bank Niaga pada waktu itu belum sebesar ketika dia akan gabung akhirnya dengan Lipo yang menjadi CIMB Niaga, belum sebesar itu. Bank Niaga tuh masih kecil sekali di awal tahun 90-an itu. Tapi Bank Niaga itu pelopor teknologi. Bank swasta nasional di Indonesia yang pertama punya ATM itu Bank Niaga, bukan BCA. Yang kedua Bank Duta, juga bukan BCA. Jadi Bank Niaga itu pelopor teknologi. Jadi ketika saya datang ke Bank Niaga, bank yang sekecil itu, dia udah punya 8 CPU mainframe. Padahal saya mau jualan mainframe ke situ. Nah, si orang IT division manajernya bilang, "Lo mau jualan apa, Wirya?" Gua udah punya 8 CPU mainframe, lu tanya aja bank seluruh Indonesia ada nggak yang punya 8 CPU mainframe gitu. Dalam situasi seperti itu. Yang segede gaban itu ya? Iya. Yang kabelnya segede-gede apa ini? Ya padahal yang namanya CPU mainframe by design itu untuk dibuat menjadi CPU central processing. Jadi harusnya CPU-nya cuma satu di pusat, yang lain semuanya cuma terminal gitu. Tapi Bank Niaga, bank sekecil itu punya 8 CPU mainframe gitu. So saya mau jualan apa? Ya, jadi dalam situasi seperti itu, untungnya saya sudah well trained. Sebelum saya pindah ke Metrodata kan saya di IBM. Jadi saya sudah well trained, saya sudah punya bekal sebagai seorang sales profesional. Yang saya lakukan hanya education aja. Setiap ada informasi-informasi yang related, yang menurut saya berharga untuk saya share dengan orang Bank Niaga, saya datang, saya bawa. Jadi maintain relationship aja, menunggu momentum yang tepat. Tapi dihina orang pernah nggak dihina? Oh iya, jelas. Si orang Bank Niaga itu bilang, lu mau jualan apa? Hitachi. Lu jualan mesin cuci ke Bank Niaga? Gitu. Apa lu mau jualan pompa air? Gitu. Itu sih makanan sehari-hari, biasa. Nggak ada masalah. Nggak masukin ke hati ya? Nggak. Itu pembekalan yang saya diajarkan, ya kalau Anda ditolak, yang ditolak solusi Anda, bukan Anda. Oh. Jadi nah, pikir jadi lagi ngomong-ngomongin itu, kita masuk dong ke key point professional salesman atau saleswoman. Jadi dalam professional sales process itu ada 7-8 step nanti.
Nomor satu adalah prospecting. Ini tahap yang paling awal yang tidak mudah. Di tahap inilah banyak salesperson yang menggunakan atau menghalalkan segala cara seperti apa yang tadi Anti katakan. Setengah ngemis-ngemis lah, setengah maksa lah, dan lain-lain. Karena mereka nggak pernah dididik bagaimana caranya melakukan prospecting. Prospecting itu sangat penting, apalagi di dalam sales business to business. Gitu. Prospecting itu sendiri kan diadopsi dari dunia tambang sebetulnya, dari dunia pertambangan. Di dunia pertambangan itu sebelum dilakukan drilling, itu kan dilakukan satu proses yang disebut prospecting. Coba, kenapa nggak di drilling aja sembarangan gitu? Misalnya di Monas itu di drilling aja di situ, siapa tahu di bawah ada minyak gitu kan? Kenapa? Karena proses itu begitu mahalnya sehingga kalau nggak dipastikan bahwa di titik itu banyak minyak, dia nggak akan lakukan drilling. Jadi proses observasi, proses penyelidikan itu untuk memastikan bahwa di situ banyak hasilnya, itu yang disebut prospecting. Nah, sales juga sama seperti itu. Proses sales business to business untuk maintain relationship seperti Bang Niaga tadi yang awalnya cenderung ngejek, sampai dia betul-betul menghasilkan, itu kan makan proses yang sangat panjang. Makan proses dan effort yang sangat besar, sehingga kalau tidak menjanjikan hasil yang baik, saya nggak akan garap Bang Niaga. Jadi itu harus diselidiki dulu, harus melalui proses observasi, sampai kita sebagai tim memutuskan bahwa yes, account ini pantas untuk digarap. Jadi bukan saya pribadi yang memutuskan, saya melakukan pengumpulan data. Saya melakukan pengumpulan data, saya presentasikan di internal, account ini profil yang saya dapat begini, account ini profil yang saya dapat begini. Nanti di situ saya akan di-challenge oleh tim yang disebut account team, di-challenge, kenapa Anda memutuskan ini begini, kenapa Anda memutuskan, itu saya harus bisa pertahankan sampai tim tuh suaranya bulat. Oke, Bang Niaga kita garap. Oke, Bang ini kita drop aja. Gitu. Tadi ada ngomong profiling, berarti di prospek itu harus mengerti juga human behavior dong? Ada diajarkan. Dulu saya diajarkan ketika di IBM yang disebut social style. Kalau yang belakangan-belakangan ini kan ada di ISC, ada personality plus, dan lain-lain seperti itu kan. Sebetulnya itu dasarnya sama. Saya bisa petakan kalau yang di social style misalnya driver di ISC itu apa gitu, itu bisa ditranslate, itu sama. Saya dulu belajarnya social style. Tapi social style itu menurut saya lebih praktikal kalau untuk orang lapangan seperti saya. Kalau di ISC itu lebih cocok untuk HR, untuk orang HR. Karena kalau di ISC itu tujuannya adalah untuk menganalisa karakteristik atau profil orang itu sedemikian dalam di dalam hubungannya nanti dengan job-nya kan. Kalau saya sebagai orang lapangan, sebagai orang sales, tujuan saya belajar social style bukan untuk menganalisa. Saya bukan untuk menganalisa Anti, bukan menganalisa customer saya. Tujuan saya belajar itu hanya untuk adjustment, untuk adjust diri sendiri supaya saya bertemu dengan orang yang sosial style-nya apapun, orang tersebut merasa nyaman berhubungan dengan saya. Gitu. Jadi itu yang diajarkan. Jadi setiap kali saya ketemu siapa saja, saya adjust diri saya sendiri supaya orang itu merasa nyaman. Dan proses itu berlangsung terus. Dari sejak saya mulai pelajari itu di tahun 80-an, sehingga akhirnya sudah berjalan otomatis. Jadi ketika orang yang baru mengenal saya sekarang ini, saya tanya, menurut Anda saya ini apa? Umumnya tebakannya salah. Tapi Anti tadi saya udah kasih tahu bahwa saya itu introvert, ya pasti bisa nebak lah kalau dimasukin ke di ISC atau itu apa gitu. Jadi aslinya saya introvert. Iya, aku juga mikirnya ekstrovert sih. Soalnya kan bisa
ngobrol, bisa bawa Iya. ini, bisa gini, Ah. bisa gitu. Terus step kedua apa, Wirja? Step kedua, jadi setelah prospecting, step keduanya adalah membuat appointment. Nah, membuat appointment. Jadi prospeknya nih harus benar-benar pasti dulu. Udah pasti nih ya, oke, prospek yang ini yang kita mau garap. Baru kita lakukan appointment. Bagaimana supaya kita bisa mulai kontak. Nah, dalam proses ini juga banyak salesperson yang ngawur. Tiba-tiba telepon, "Anti pernah nggak ditelepon? Saya dari bursa berjangkaan, mau bicara bisnis, bisa saya range waktu ketemu," gitu. Iya. Terus kalau Padahal maunya saya bilang nggak tertarik juga dia maksa. Tapi ketemu dulu. Ini itu. menguntungkan bagimu. Saya nggak mau untung-untung. Sampai gitu. Jadi saking kadang-kadang kan bad timing apa segala gitu kan. Iya. Jadi akibatnya apa? Akibatnya Anti punya kesan terhadap orang itu positif atau negatif? Negatif dong. Negatif, jelas itu yang seorang salesperson profesional harus belajar bagaimana caranya supaya prospek yang mengundang kita, bukan kita yang ngemis-ngemis minta ketemu, supaya dia yang merasa butuh untuk ketemu kita. Key-nya di situ. Karena kalau saya maksa-maksa, Bu Irianti, ini saya punya sesuatu yang sangat bermanfaat untuk Anda, bla bla bla. Kalaupun misalnya Anda karena merasa terpaksa atau merasa kasihan atau gimana, Anda kasih saya waktu untuk ketemu, 80% meeting yang dibuat seperti itu pada waktu hari H-nya itu nggak ketemu. Dengan berbagai alasan. Ada meeting lain lah, sedang keluar makan lah, belum kembali. Karena apa? Ya, Anti nggak merasa perlu ketemu saya kok. Saya udah malu duluan. Yeah. Udah males duluan, boro-boro. Jadi mengiyakan tuh karena dipaksa aja. Iya, gitu. Ya. Jadi ada beban untuk ketemu saya tuh ada beban. Jadi karena itu berusaha menghindar gitu. Beda halnya kalau Anti merasa perlu gitu. Saya merasa perlu nih ketemu Wirya. Wirya akan bawa solusi untuk masalah saya. Saya ditunggu-tunggu. Betul nggak? Nah, iya, kayak cerita teman lawak kan akhirnya jadi pengen ketemu. Oh, ternyata itu teknik sales ya. Iya, gitu. Aku temu lawak apaan sih? Aku punya, aku gini-gini ya. Aku tertarik jadi lah kita ketemuan ya kan. Jadi itu key yang sebetulnya di tahap berikutnya tuh ketika udah ketemu, berhasil ketemu ya di tahap ketiga itu kan biasanya seorang salesperson langsung menawarkan atau mempresentasikan produknya atau mempresentasikan mengenai perusahaannya. Padahal dia belum tahu apa kebutuhan kliennya. Sehingga si klien bisa mikir, siapa lu? Kok kenapa gue harus dengerin lu gitu? Lu kenal gue juga belum, tahu kebutuhan gue juga enggak. Mungkin bener lu punya produk bagus, mungkin bener perusahaan lu bagus, so what gitu. Nggak relate tuh dengan kebutuhan gue gitu. Nah, di situ seharusnya dia nggak langsung membombardir prospeknya itu dengan segala macam presentasi dan keunggulannya dia. Nomor satu adalah harus building trust dulu. Saya harus membuat Anti percaya dulu sama saya, baru ucapan saya Anti percaya. Baru apa yang saya sampaikan kepada Anti mau dengar. Benar nggak? Benar. Sebelum Anda trust pada saya, ya apa yang saya ngomong, apalagi masih ada pikiran beban nih, ini beban buat saya. Apapun yang saya ngomong masuk kuping kiri, keluar kuping kanan saja kan. Bahkan mungkin lewat belakang kepala. Kadang-kadang malah jadi tambah sebel pas dia presentasiin produknya. Persis. Misalkan dia itu yang bangga-banggakan produknya, di otakku malah sebagai mau rebel gitu ya, mau ngelawan dia, aku cari-cari kekurangannya. Iya, betul.
kali gini. Jadi aku nggak mau dengerin itu produk bagus, tapi aku Iya. mau cari mana loh. Begitu doang, itu satu. Terus kedua, Iya. kadang-kadang aku juga jadi berantem. Kata siapa? Aku pengen misalkan, maaf ya, kalau multi level tuh paling maksa kan. Terus aku bilang, kata siapa gua takut demi anak, demi apa? Kata siapa? Lo tahu dari mana? Gue kan orang beriman, gue nggak takut-takut kayak gituan gitu, jadi aneh. Betul, Jadi betul. masalah Jadi kan ujung-ujungnya kan dia mengasumsikan seolah-olah aku tuh seperti yang dijanjikan gitu, produk ini menyelamatkan anak-anakmu nanti gini. Apakah semua orang ketakutan gitu? Kan belum tentu. iya, betul. Nah, jadi itu kesalahannya sampai di situ, kesalahan yang sering dilakukan itu gitu. Di tahap berikutnya, ketika Anti sudah mulai trust sama saya, baru Anti mau cerita masalahnya Anti kan. Iya. Ketika kejadian temulawak itu, Anti yang cerita sama saya, masalah yang Anti hadapi sekarang gini. Baru saya cerita, pengalaman saya, solusinya temulawak. Mau nggak? Langsung mau kan? Jadi nomor satu saya harus ngerti dulu problemnya customer itu apa. Melalui proses yang disebut discovering customer needs. Discovering customer needs-nya itu baru dilakukan setelah si prospek trust sama saya. Karena kalau dia belum trust, discovering customer needs nggak akan jalan. Dia nggak akan mau cerita. Emang siapa lu? Gua harus cerita masalah gua sama lu. Nah, ya urusan apa ya kan? Temen gua aja. Enggak, gua nggak ada masalah. Kalau gua ada masalah, perusahaan gua udah tutup dong, kan gitu. Jadi nomor satu harus dibuat trust dulu. Setelah customer-nya itu trust, baru dia mau cerita. Baru proses kita lakukan discovering customer needs itu bisa jalan. Dan itu juga ada tekniknya bagaimana supaya selama proses discovering customer needs, si prospek itu tetap merasa nyaman. Tidak merasa diinterogasi, tidak merasa terintimidasi. Karena begitu dia merasa Firja udah membuktikan waktu kenal pertama aku sekarang jadi flashback. Oh, aku yang minta kan, aku minta daun Afrika, aku minta ini. Kebetulan kita temen di KTI aja, jadi emang Firja nggak jualan itu ya. Tapi kalau mau jualan temulawak sama daun Afrika kan udah laku berarti. Laku, karena betul. Kita mau dong gitu. Malah Anti yang minta jualan deh, Wirya jualan temulawak deh, nanti Anti jualin gitu kan. Iya. Soalnya bagus bikinannya Firja. Bener. Keren. Ini adalah aku pengalaman langsung kena sales sama Firja, walaupun waktu itu dia nggak jual apa-apa aja, aku udah trust dan aku emang senang gitu. Ngobrol dan mendapatkan masukan-masukan dari Firja tuh aku senang dari Firja. Itu sih. Nah, setelah paham bener problemnya si customer, baru kita cerita solusinya. Karena itu penting sekali pada tahap prospecting tadi kita mengerti profil si prospek ini gitu. Jadi ketika kita ketemu dengan prospek itu, kita udah punya success story nih. Kita siapkan 3 minimum success story. Sebetulnya si prospek hanya perlu 1 success story yang betul-betul mengena buat dia. Tapi kan kita nggak tahu dari success story yang kita punya nih yang mana yang kira-kira bakal mengena gitu. Jadi begitu ketemu cerita, saya ketemu Anti, saya cerita mengenai temulawak langsung mengena, langsung mau gitu. Nah kalau ketemu sama customer yang lain, saya cerita 1 success story, dia kira-kira belum tertarik, saya sodorkan success story yang lain. Belum tertarik juga, masuk lagi dengan success story yang lain, sampai dia kena. Das, begitu kena, udah, kesanainnya relatif gampang. Iya. Terus kalau Firja mau jual apa aja juga aku udah percaya. Iya, betul. Iya. Karena ketika saya jualan, saya nggak berdasarkan intrik-intrik.
Saya jualannya betul-betul berdasarkan kebutuhan Anda. Ini loh kebutuhan Anda, setuju nggak? Oke, setuju, ini kebutuhannya, solusinya ini, solusi ini bisa gini, 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 setuju? Setuju nggak ini bisa menjawab masalah Anda gitu. Kalau oke, setuju, mau dibuktikan, oke, let's prove gitu. Kalau di dunia IT untuk proof-nya itu kita demo kalau perlu demo. Oke, kita demo aja. Pasang mesinnya di situ, proven, beli. Keren. Gitu. Itu step kelima ya berarti ya? Jadi prospecting, getting the appointment, building trust, discovering customer needs, preparing the solution. Setelah itu preparing the solution, ini pekerjaan rumah nih, account team. Jadi setelah discovering needs kan kita dapat seabrak data nih mengenai customer. Itu di internal diceritain. Dari hasil discovering customer need, informasi yang saya dapat gini. Jadi menurut Anda solusinya yang tepat apa? Nah itu kerjaan rumah. Namanya preparing the solution. Tahap kelima. Tahap keenam, presenting the solution. Presenting the solution, ini juga harus strukturnya sedemikian rupa, sehingga betul-betul nendang, betul-betul convincing gitu. Jadi di tahap presenting the solution, saya udah nggak mengajarkan lagi teknik presentasi. Teknik presentasinya saya anggap sudah bisa. Jadi kalau Anti kan artis, mungkin akan lebih mudah nangkep kalau saya analogikan gini. Di dunia artis, ketika seorang calon artis datang untuk audisi, itu kan udah nggak diajarin acting lagi ya. Enggak dong. Actingnya dianggap sudah bisa. Iya. Betul nggak? Dia langsung disodorin skrip, ini skripnya silahkan Anda acting sesuai dengan skrip. Benar nggak gitu? Ya. Nah, ya. Sales presentation yang saya ajarkan di tahap presenting the solution juga gitu. Jadi saya anggap presentasi dia sudah bisa. Saya cuma menjelaskan runutnya gini loh. Gini, kenapa harus gini, saya jelaskan di situ logikanya sehingga dia ngerti, paham betul bagaimana dia harus prepare the solution tadi, prepare. Pada waktu dia preparing the solution tuh udah prepare juga materi presentasinya. Strukturnya tuh udah harus sedemikian rupa sehingga nendang banget gitu ketika presentasi itu customer nggak bisa bilang enggak, cuma ngangguk, yes, tinggal sodorin kontrak ya, gitu. Terus habis itu getting the commitment, kontrak. Oh, yang suka istilah-istilah closing itu ya? Closing, ya orang bilang closing teknik lah, segala macam. Sebetulnya closing teknik itu nggak ada sesuatu yang baku, nggak ada sesuatu yang closing teknik tuh harus begini, nggak ada. Closing teknik itu yang senyamannya si sales aja, dia kan yang menguasai situasi di lapangan. Jadi senyamannya dia aja bagaimana gitu, yang paling penting diperhatikan tuh timingnya, kapan timing yang tepat untuk closing. Gitu, Firja, aku pernah ada yang ngomongin ya, kalau umpamanya closingnya B2B, business to business, biasanya katanya nggak pernah terjadi di office. Terjadinya tuh malah pas santai-santai gitu, misalkan main golf atau di restoran atau apa, deal oke gitu ya. Maksudnya di office tinggal administrasinya, bener nggak? Iya. Banyak yang begitu, tapi banyak juga yang tetap formal di kantor. Jadi yang Anti maksudkan itu yang informalnya ya. Ya informalnya ada yang begitu gitu. Ada customer saya juga, customer tertentu gate untuk masuknya itu hanya 2, golf atau nightlife. Itu gate masuknya. Ya, jadi itu memang deal-dealnya dibicarakan khusus untuk customer yang itu ya. Deal-dealnya dibicarakan ketika golf, kemudian setelah tercapai kesepakatan gitu ya di kantor tinggal formalitas aja. Tapi kebanyakan tetap formalitasnya di kantor juga tetap banyak proses yang harus dijalani gitu. Memang prinsip dealnya itu terjadi ketika golf gitu. Tapi banyak juga yang enggak begitu. Banyak yang tetap profesional deal di kantor. Jadi tetap
kebanyakan orang mah profesional lah gitu ya. Cuman Iya, building iya, rapport itu mungkin ya pada saat iya, golf iya, atau ke restoran membangun kedekatan sehingga orang iya. percaya. Itu Mm. abis 6 itu udah deh ya deal. Oh, Udah, nah udah, udah maintenance udah termasuk dapat kontrak. Nah, ini juga yang banyak salesperson yang salah. Udah dapat kontrak, dianggap pekerjaan dia sudah selesai. Jadi kayak tukang abu gosok udah habis jualan. Belum. Dapat kontrak tuh bukan berarti pekerjaan seorang salesman selesai. Saya dulu ketika di Bank Niaga, itu sampai tahap masang, jam 12 malam, saya ikut. Pasang mesin yang saya jual, itu jam 12 malam saya ikut. Padahal itu kan kerjaannya teknisi, bukan kerjaan saya. Tapi saya ikut. Karena apa? Ketika proses masang itu, ini kan sebelum dipasang banyak komitmen-komitmen yang dijanjikan oleh saya sebagai seorang sales. ya. Apa yang bisa, kata orang kan, orang sales mah bisa-bisa aja, ujung-ujungnya gue yang bisa pusing gitu ya. Kata orang teknik. Iya, kan saya yang tahu gitu apa yang saya janjikan dan apa yang dia minta gitu. Bisa aja customernya yang nakal, yang sebetulnya saya nggak janjikan, tapi dia bilang dulu si Wirya bilang bisa gini gitu. Jadi untuk menjamin prosesnya itu berjalan lancar sesuai dengan janji kedua belah pihak, karena itu saya perlu ada di lapangan gitu. Jadi selain itu banyak juga hal-hal yang non teknis, misalnya ini teman-teman kan semuanya bekerja malam gitu. Kan mereka juga lapar, haus, apa gitu ya. Saya memperhatikan logistiknya gitu. Saya tanya sama orang Bank Niaga, ada nggak OB yang bisa dimintain bantuan? Oh ada, lu mau apa? Gua mau dong kalau ada yang bisa bantuin beliin bakmi GM, beliin minuman gitu. Itu mereka senang gitu dengan hadirnya saya di situ, kedua belah pihak, pihak Bank Niaga maupun teman-teman saya, orang-orang teknis senang gitu, sehingga prosesnya berjalan lebih lancar gitu. Yang sekarang jadi presiden direktur Garuda, Pak Irfan Setiaputra, itu begadang sama-sama saya di Bank Niaga pada saat itu, karena beliau pada waktu itu adalah Sysprok Manager. Jadi dia yang pimpro-nya ketika saya masang gitu. Ketika tim saya masang, dia pimpro-nya gitu. Jadi dia sama-sama saya begadang. Dia juga bagus ya, anak buahnya kan berarti kan ya. Dia pimpro-nya. Dia pimpro-nya iya. Juga gitu, bagus juga iya. dia. Iya, dia senang, jadi ada saya di situ, dia senang, jadi dia merasa proses akan terjamin sesuai dengan janji gitu, karena ini orangnya yang janji ada di sini nongkrong gitu. Terus Wirja, ini kan dari tadi tuh udah daging semua ya, baru cuman tips-tips kecil. Nah kalau orang mau belajar tuh, misalkan dia sebagai individu, tuh gimana, apa beli buku apa, terus kalau company, yang setahu aku kan, Wirja kan ngajar-ngajarnya company ya, apakah ngajar itu juga? Karena individu juga perlu kan, penjual barang pribadi deh gitu, misalkan saya jualan kastengel juga, prinsip itu kan perlu juga gitu kan, sama aja. Betul. Jadi untuk individu bisa beli buku saya, judulnya Solution Selling. Kalau di Google ketik aja solution selling pakai tanda kutip supaya nggak solution doang, selling doang, solution selling, atau solution sellingnya nggak usah tanda petik, terus lanjut nama saya lengkap pakai tanda petik nama sayanya. Nah itu akan muncul bukunya putih, tulisan solution sellingnya merah. Penerbitnya Gramedia Pustaka Utama. Silahkan baca buku itu. Gitu. Kalau nggak gitu paham, atas permintaan beberapa pihak, nanti kita bikin public. Nanti yang mau buat public trainingnya juga boleh. Nanti yang jadi IO. Kalau aku kan nggak belajar sales ya, tapi aku tuh suka dibilangin teman-teman aku, lu sih jual kentut juga laku, katanya gitu. Itu bakat alam kali ya?
Mungkin, ya, mungkin. Jadi memang orang-orang yang punya bakat tertentu, proses belajarnya jadi akan lebih mudah karena dia memang sudah punya bakat itu dibandingkan dengan mungkin saya yang orang introvert yang menurut orang psikologi nggak bakat untuk jadi sales gitu. Ya, tapi semua itu butuh proses. Makanya ketika Anti tanya apa proses pembelajaran yang paling penting dalam hidup saya, ya determination itu tadi. Determination itu yang menjadi titik perubahan dalam hidup saya. Jadi saya udah tekad, sudah determination bahwa apapun yang terjadi tahun depan saya harus kuliah. Nah itu pengaruhnya gede banget gitu. Karena waktu itu saya kerja di Aqua, saya udah hitung-hitung duit saya nggak akan cukup buat tahun depan saya kuliah. Nah, karena determination itu saya mikir lagi, katanya lo tahun depan apapun yang terjadi harus kuliah. Begini mah nggak bakal kuliah lo tahun depan, nggak cukup duit lo. Mikir lagi jadi apa? Dari proses mikir itu dapat kerjaan lagi saya sebagai checker di bioskop, tukang hitung penonton. Jadi office hour saya kerja di Aqua, after office saya kerja di importir film, kerjaannya ngitung penonton di bioskop. Gitu. Dan yang mengerikan lagi, Anti tahu bioskop Mulia Agung yang di perempatan Senen, di Hook itu? Megaria. Megaria mah di Menteng, ini mah di perempatan Senen. Seberangnya Gunung Agung ke sana menuju ke proyek Senen. Itu di Hook, ya, itu anggap ada aja bioskop, namanya Mulia Agung. Itu kan daerah angker banget. Angker premannya, bukan angker setan. Angker setan sih saya nggak gitu peduli. Angker premannya, jadi kalau tanya pada waktu itu tanya saya takut nggak? Takut banget. Tapi determination itu yang membuat saya mengalahkan rasa takut itu gitu. Saya harus jaga di sana midnight juga, saya harus jaga juga gitu. Anak remaja baru lulus SMA, nggak bisa apa-apa, bela diri juga nggak bisa. Saya jaga midnight di tempat sarang preman kayak gitu. Serem nggak? Serem. Tapi determination itu mengatakan, katanya lu tahun depan apapun yang terjadi harus kuliah. Langit runtuh pun tetap harus kuliah. Masa sama preman aja lu takut? Gitu. Jadi itu ternyata nggak terjadi apa-apa kan, maksudnya lancar-lancar saja. Iya, aman-aman aja tuh. Mungkin niat baik ya. Iya. Niat, iya jadi lindungi higher power lah, Tuhan. Iya. Ya Allah. Terus kalau bisnis, sekarang kalau bisnis mau belajar sama Wirja tuh di mana gitu maksudnya? Ya, tinggal call saja. Bisa menghubungi saya di handphone, bisa menghubungi di website. Iya, di website saya juga ada, mau DM di Instagram juga ada. Ya. Terus apa pesan yang paling utama deh sebelum ini kita ke individu dulu ya, karena mungkin banyak yang individu sebelum belajar atau baca buku Wirja. Paling penting pertama adalah sebagai orang sales yang kamu pelajari itu apa dulu? Nomor satu saya bilang sih yang paling penting attitude. Karena kalau attitude saya cuma mau mengambil keuntungan dari Anti, itu kan Anti bisa rasakan ketika saya ketemu Anti itu Anti udah bisa merasakan gitu. Tapi kalau attitude saya datang ketemu Anti, ingin menolong Anti, ingin menyelesaikan masalahnya Anti, kan auranya beda ya, dirasakan beda. Gitu. Jadi nomor satu menurut saya attitude. Kalau attitude-nya cuma mau selling, saya mau jualan ke Anti. Ketika saya ketemu, Anti udah defensif, auranya udah defensif. Karena itu self-defense mechanism semua orang. Alamiah orang gitu ya? Alamiah, iya. Jadi kita harus punya attitude yang baik, kita harus punya attitude yang positif, bukan yang intrik-intrikan. Gue punya teknik sales yang jago banget, pasti Anti beli ini, gue mau jualan. Itu kan bisa dirasakan. Ketika saya datang aja, Anti udah defensif. Udah sebel. Udah sebel gitu. Jadi nomor satu, paling penting menurut saya attitude. Ada orang yang nanya sama saya gini, intinya sales itu apa sih?
intinya kan sales adalah membuat orang yang nggak butuh jadi butuh. Dia bilang gitu. Saya bilang, oke, sementara saya setuju dulu dengan statement Anda. Tapi dalam konteks sales business to business, saya bilang, menurut Anda hubungannya hit and run, cuma sekali-sekali aja, atau jangka panjang? Jangka panjang. Oke, kalau jangka panjang, katakan misalnya Anda prospek saya. Dengan skill saya sedemikian rupa, saya berhasil menjual pada Anda produk yang sebetulnya Anda nggak butuh. Someday, saya bilang, Anda sadar nggak bahwa Anda nggak butuh produk itu? Iya, saya akan sadar juga. Apa yang terjadi ketika Anda sadar bahwa Anda, quote-unquote, udah merasa tertipu oleh saya? Anda mau ketemu saya lagi nggak besok? Enggak lah, Anda akan menghindar. Wah, Wirya, ini bahaya. Kalau ketemu dia mah apapun yang dia jual pasti gue beli. Hindari. Racun. Nah, racun istilahnya gitu kan. iya, Racun jadi gitu. saya bilang kalau begitu apa yang terjadi? Hubungan kan selesai. Prospek yang susah-susah saya cari sedemikian rupa, selesai hanya jualan satu produk. Apakah itu yang Anda inginkan? Enggak, ya kalau enggak ya kita harus jaga hubungan jangka panjang. Jadi esensinya bukan membuat orang yang enggak butuh jadi butuh, tapi membuat orang sadar akan kebutuhannya. Karena banyak orang yang sebetulnya punya kebutuhan tapi dia enggak sadar bahwa dia butuh itu gitu. Fungsi kita sebagai seorang sales adalah membuat dia sadar bahwa dia butuh itu. Kalau itu, dalam konteks itu saya setuju, saya bilang. Karena memang orang nggak selalu sadar bahwa dia butuh. Nah, ketika saya ketemu Anti nggak sadar bahwa Anti butuh temulawak. Ya, betul nggak? Sama Swaiso juga, gerakan Iya, Swaiso. sama sekali nggak tahu kan bahwa Anti butuh itu gitu. Tapi setelah saya jelaskan bahwa baru Anti tahu, oh iya, memang butuh gitu. Dan setelah dibuktikan, terbukti, makin yakin gitu bahwa butuh itu. Itu nolong banget gitu buat gerakan mahmatnya aku. Iya, Terus jadi itu nih ya sebelum kan sejam nih udah kalau kepanjangan uploadnya susah. Iya, oke. Dirangkum pertama adalah prospek, ya kan? Kedua membuat appointment. Ketiga, building trust. Keempat, discovering customer need. Gitu. Kelima, preparing the solution. Keenam, presenting the solution. Ketujuh, baru getting the commitment. Kedelapan, ensuring customer satisfaction. Iya, benar. Keren. Terima kasih loh Mirja udah mau hadir. Sama-sama. Generous ilmunya yang sebenarnya training berbayar kan seperti gini, udah mau hadir di sini walaupun YouTube-ku adalah baru. Udah dari dulu sih, cuman nggak pernah diisi. Jadi I consider as a YouTube yang baru. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah tanya. Ya, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di Kopi Darat. Segera berakhir COVID. Ya, oke. Thank you. Ya. Bye. Aku live ya. Ya.